Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nicholas Amos Wiranata Sembiring dengan NPM 21066474442. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT PPh 21 masa Desember serta cara mengirimnya. Yang perlu kita perlukan adalah file dari CSP 1721 BPA1 serta soalnya. Pertama-tama kita harus mengubah dulu CSP ini ke dalam bentuk Excel sehingga nanti datanya tidak akan berubah-ubah. Nah, setelah itu kita baru mulai mengerjakan. Pada masa pajak ini kita terdapat dari masa pajak Desember sehingga ini 12, dan ini kita geser saja sampai 5 pegawai mengikuti soal. Untuk tahun pajak ini di soal 2016 kita ganti saja dan kita geser lagi sampai bawah. Untuk pembetulan, karena ini merupakan yang dikerjakan pertama kali, jadi ini 0 saja mengikuti ke bawah. Untuk nomor bukti potong ini 14-nya kita ganti sesuai tahun kita 2016, dan ini paling terakhir diubah 1 karena nanti dia akan mengurut ke bawah. Untuk ini merupakan masa percobaan awal dan akhir, jadi ini kita ambil dari soal pada sheet masa kerja, sehingga ini kita copy paste saja. Lalu untuk NPWP dan NIK kita dahulukan dulu, kita karena akan mengerjakan nama dulu. Nama ini didapat dari master data. Jadi kita copy paste dulu. Begitu juga dengan NPWP-nya. Karena NPWP ini mengikuti ketentuan harus sebanyak 15 digit dari angkanya, ini perlu kita ubah dulu dalam custom ini. 0 ya, ini kita ubah sebanyak 15 kali. Nah, setelah ini jangan lupa central file, karena kita perlu mengubah ini semua. Yang titik-titik seperti ini kita hapus. Serta stripnya. Sama juga dengan yang NIK. Tapi yang NIK ini kita mengubahnya ke dalam 16 digit. Lalu kita hapus lagi semua titik dan stripnya. Lalu kita berpindah kepada alamat. Alamat ini akan menggunakan rumus dari VLOOKUP. Rumusnya seperti ini, VLOOKUP. Maaf, salah. Lalu kita klik nama, titik koma. Tabel master data ini akan kita geser alias di blok. Sesuai ketentuan yang diminta adalah alamat, maka kita harus menghitung tabel keberapa alamat ini berada. Tabel ke-6, maka kita perlu mengklik di 6, 0, dan enter. Sepertinya ada kesalahan, kita coba lagi.
Karena belakangan ini banyak rumus yang sama, jadi saya akan mengcopy dulu rumusnya untuk mempercepat. Untuk jenis kelamin ini, ada beberapa ketentuan, yaitu saat mengimpor, laki-laki harus diubah menjadi M, dan perempuan ini menjadi F. Sehingga perlu kita ubah dulu. Seperti ini. Lalu untuk status PTKP, kita mulai lagi menggunakan VLOOKUP. Status itu terdapat pada kolom keempat, maka ini kita ubah menjadi 4. Oke, jumlah tanggungan sama, kita menggunakan VLOOKUP. Dia terdapat di tabel 5. Jadi kita ubah dia. Lalu untuk nama jabatan juga sama, dia terdapat di tabel 7. Kalau kita ubah menjadi tabel 7. Untuk PP luar negeri, karena tidak ada di soal yang luar negeri pegawainya, maka ini saja. Ini kode negara kita kosongkan, kode pajaknya sama semua. Lalu jumlah 1, kita kembali memulai dengan rumus VLOOKUP. Jumlah 1 itu diambil dari sheet penghasilan ini, yaitu sum of basic salary, sehingga rumusnya itu dimulai dari VLOOKUP, nama, lalu ketik koma, kita geser semua ini penuh. Basic salary itu terdapat di tabel kedua, maka kita tambahin seperti ini. Jangan lupa di bawah, nanti rumus akan sama semua. Saya akan mengcopy di sini. Jumlah 2 merupakan tunjangan PPh. Karena tidak ada soal, maka kita kosongkan saja. Jumlah ketiga merupakan tunjangan lainnya. Ini didapat dari total tunjangan yang ini. Maka kita akan copy paste rumus tadi, yaitu terdapat pada tabel ke-8 ya. Jadi kita akan memilih ke-8 seperti ini. Lalu untuk jumlah keempat merupakan monoranium atau imbalan sejenisnya, tidak ada di soal, maka kita nolkan saja. Jumlah 5 merupakan premi asuransi, yaitu BPJS. Terdapat di sini BPJS 0,54%, jadi kita menggunakan rumus yang sama tadi. Dia terdapat di tabel ke-9. Kita ubah ya 9. Jumlah 6 merupakan darurat atau kenikmatan lainnya, tidak ada di soal, jadi kita kosongkan saja. Jumlah 7 merupakan bonus THR, ini didapat dari sum of THR. Jadi kita rumus VLOOKUP lagi. Dia ini terdapat di tabel ke-10. Kita berpindah ke jumlah 8, ini merupakan jumlah seluruh penghasilan bruto, sehingga ini kita perlu mensamkan dari jumlah 1 sampai jumlah 7 menggunakan rumus sum. Seperti ini caranya, kita blok dulu jumlah 1 sampai jumlah 7, lalu begini hasilnya, dan kita akan jumlah 9 ini merupakan biaya jabatan. Ini kita akan menggunakan rumus dari if. Akan sedikit rumit, jadi seperti ini rumusnya. Besar jadi 9, 500.
salah, akan saya cek dulu salahnya mana. Seperti ini hasilnya, maka kita tambah kali ke bawah. Jumlah 10 merupakan dari iuran pensiun yang didapat dari jumlah jaminan hari tua atau sum of asset 2%. Maka ini menggunakan rumus yang sama tadi, dia terdapat di kolom 11. Kita lanjut lagi. Jumlah 11 ini disamakan dari jumlah 9 sampai dengan jumlah 10. Lalu untuk jumlah 12 ini merupakan dari jumlah 8 sampai dengan jumlah 11. Nah, karena di sini dia ada desimal di angka sini, maka perlu kita atur dulu, kita hilangkan. Berpindah pada jumlah 13 merupakan penghasilan neto masa sebelumnya, karena ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Jumlah 14 merupakan penghasilan neto yang disetahunkan, sehingga ini hasil dari jumlah 12 dengan jumlah 13. Jadi kita sumkan saja seperti ini. Jumlah 15 merupakan PTKP. Di sini kita harus membuat tabel PTKP dulu karena saya belum ada di soal ini tabelnya. Jadi saya akan membuat dulu. Kita bisa membuatnya dari sini saja. TK0 seperti ini. Lalu tekan jumlah 15 ini, kita akan kembali menggunakan VLOOKUP dengan rumus seperti ini. Lalu kita klik ini. Dan jangan lupa di FNF4 kan untuk diabsolutkan. Lalu 2, 0. Untuk jumlah 16 ini akan menggunakan PTKP yang disetahunkan. Kita perlu membuat rumus if. Di sini akan sekalian saya rundownkan supaya dia tidak akan desimal lagi.
jumlah 17 ini merupakan PPh 21 disetahunkan. Ini akan menjadi yang lebih paling rumit karena kita akan kembali membuat tabel. Tabelnya itu ada NPWP, ada NPWP, tidak ada NPWP, dan masa kerja. Setelah kita membuat tabel ini, pada kolom NPWP ini kita mengambil dari soal supaya kita bisa mengetahui mana saja yang ada dan yang tidak ada. Untuk rumus yang dan PWP ini rumusnya sangat panjang, saya sudah menyiapkannya supaya bisa kita copy paste saja rumus ini. Seperti ini rumusnya. Itu untuk kan tidak ada NPWP, ini kita tinggal sama dengan X ini dikali 1,2. Lalu untuk yang masa kerja ini diambil dari sheet masa kerja yang para keseluruhan ini. Baru kita berpindah ke jumlah 17. Seperti ini, lalu ini angkanya akan kita rundown kembali. Untuk jumlah 18 ini kita akan mengkalikan dari ada NPWP dikali dengan 1,2. Lalu untuk jumlah 19 itu merupakan dari jumlah 17 dikurangi jumlah 18. Kita berpindah ke jumlah 20 merupakan hasil dari jumlah 19. Jadi kita gunakan sama dengan aja dan hasilnya seperti ini. Status pindah, kita mengetiknya itu dengan status pegawai pindahan seperti ini. Lalu untuk NPWP pemotong kita mengambilnya dari data pemberi kerja yang ini. Kita lakukan hal yang sama seperti di awal, mengubahnya ke dalam custom dengan digit 15. Lalu kita hilangkan kembali
tanda titik dan strip yang berada. Oke, sudah. Untuk nama pemotongnya kita ambil yang terdapat dari sini. Dan tanggal bukti potongnya adalah tanggal 24 2016 Desember. Oke, setelah itu kita selesai mengisi ini semua. Sebelum mengimpor, kita harus memastikan semuanya ini dengan format yang sama, dan troubleshooting tadi akan saya hapus karena tidak dibutuhkan kembali. Yang utama kita lakukan adalah mematikan semua rumus ini dengan kontrol copy paste spesial. Oke. Lalu maksud saya tadi adalah mengubah kesemuanya ini ke dalam format general, sehingga tidak ada format yang berbeda karena itu akan mempengaruhi. Saya akan memastikannya lagi. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita akan meng-save-nya kembali. Kita akan mengubahnya ke dalam CSV. CSV itu adalah comma delimit. Oke. Jangan lupa di close. Setelah itu kita akan memilih SPT, yaitu SPT baru dengan tahun 2016, masa Desember tanggal 24, buat SPT. Setelah itu kita akan mengisi CSV, kita akan mengimpor bukti foto A1.